Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Dan biarlah Tuhan menolong kami melalui firman-Mu agar kami boleh terus belajar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-24. Demikian. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya." Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan untuk
mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan, merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama, atau mungkinkah karena satu-satunya perkara yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu, ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perklus Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Kisah Para Rasul pasal 24 ini kita belajar 2 hal ya. Yang pertama, rupanya pengadilan Romawi zaman Rasul Paulus telah mengalami kemajuan dibandingkan zaman Tuhan Yesus. Itu terbukti bahwa mereka yang menjadi hakim tidak buru-buru membuat keputusan sebelum benar-benar ada bukti dari kejahatan yang dituduhkan. Dan juga yang menarik, memberikan kesempatan secara adil bagi orang yang dituduh untuk menjelaskan atau menjawab. Dalam hal inilah dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang dilakukan. Dia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan selama ini tidak ada kaitannya dengan kejahatan yang merugikan siapapun, selain mewartakan Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup. Yang kedua, orang-orang Yahudi sangat sulit menerima pewartaan akan kebangkitan Tuhan Yesus dan kebangkitan orang-orang mati, karena memang mereka memiliki konsep yang berbeda. Sayangnya, mereka tidak terima dan menuduh Paulus dengan hal-hal kejahatan yang tujuannya adalah agar Paulus dihukum mati. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari 2 poin ini kita belajar betapa pentingnya bersikap adil dalam menghadapi perkara. Apalagi jika kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Keadilan perlu menjadi prinsip yang harus ditegakkan, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Kedua, banyak orang tidak percaya Tuhan Yesus yang bangkit dan tentang apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu
bagi kita yang paling utama adalah beriman kepada Tuhan Yesus dan dapat menjelaskan tentang iman kita pada Tuhan Yesus. Orang lain mau percaya atau tidak, bagian kita adalah mewartakan dan mendoakan mereka agar suatu saat Tuhan yang mengubah hati mereka sehingga mereka menjadi percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami untuk terus bersikap adil dimanapun kami berada dan perkara apapun yang kami hadapi. Kami juga memohon anugerah-Mu agar kami terus percaya kepadamu dan terus belajar firman-Mu agar kami dapat menjelaskan iman kami kepada Tuhan Yesus sehingga boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.